Shalom, shalom, kasih Tuhan. Haleluya, hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau datang untuk penghormatan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Apa yang telah Dia lakukan dalam waktu belakangan ini itu adalah luar biasa. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman Tuhan, saya dapat berdiri dan ya Bapa, kita mau mengikut salib Tuhan, kita mau masuk dalam penderitaan Tuhan, jalan Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan.
yang kami lihat saat ini. Kami hanya mau lihat keindahan Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang kusisakan demi kerajaan-Mu. Semua ku lepaskan, semua ku lepaskan, tak ada yang kusisakan demi kerajaan-Mu, Bapa. Benar Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikuti-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengikut salib yang ada dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau pimpin kami Bapa, Kau pimpin kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua yang hadir saat ini boleh menjadi murid untuk sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Boleh disapa jemaat satu dengan yang lainnya. Haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan hari ini. Kita sama-sama mengatakan bahwa kita semua adalah lebih dari pemenang. Amin. Haleluya.
Mohon arah kita mohon ampun kita kami lupa tidak kami mau bersedia dalam
Tapi sebelum itu disampaikan, kami sama-sama mengakui di hadapan Tuhan, kami semua memerlukan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, membawaku menuju
selalu nyata menyertai dan melawan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan kepada Tuhan adalah sebuah persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saatnya berita firman Allah akan disampaikan kepada kami. Koreksilah kami Tuhan sekiranya ada kekurangan dan keterbatasan kami. Tuhan yang akan semakin menyempurnakan kami dengan kuasa firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Bapa, agar isi hati Tuhan dinyatakan kepada setiap kami. Segala penguasa-penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau menguasai, mengendalikan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan sampai kepada setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Yang muda bisa di atas ya. Yang muda bisa di atas. Biar yang kakinya sudah mulai ngilu-ngilu di bawah saja ya. Anak-anak muda silakan di atas. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya baca ayat 14. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-15. Kita bergantian. Demikian. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu anak-anak yang tidak percaya dan yang keras, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di sini tidak dapat disulit kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan. Satu rangkaian kisah yang menceritakan tentang kuasa dan kedaulatan Allah kepada gereja, kepada umat-umatnya. Memang ini adalah satu peristiwa yang dahsyat satu sisi, tetapi pada sisi yang berbeda menunjukkan kebobrokan,
menunjukkan ketidakbenaran, menunjukkan ketidakmampuan daripada pengikut-pengikut dari Kristus. Selalu saja di dalam kisah-kisah, khususnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua peristiwa-peristiwa yang muncul selalu dibarengi dengan dua pernyataan penting itu, yaitu menyatakan kuasa Allah, tetapi yang kedua juga adalah menyatakan kesalahan daripada pengikutnya. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini, Tuhan Yesus memakai sebuah ilustrasi biji sesawi untuk menggambarkan keberadaan iman. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara biji-bijian yang lain. Dulu waktu kita sekolah dasar, ya, kita punya pensil itu diruncingi, ya. Paling runcing itu kemudian kita titikkan ke sebuah kertas, tik begitu. Tapi jangan terlalu keras. Seperti itulah biji sesawi. Dulu Bapak Filipus Gito tunjukkan ke saya, oh ini loh biji sesawi. Memang kecil sekali. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, ujung pensil yang paling tajam kemudian tusukkan di kertas. Sebegitu kecilnya biji sesawi itu. Tetapi di dalam ayat ini, ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan biji sesawi dan kadar iman mereka, tidaklah sedang membicarakan besar atau kecilnya iman, tetapi yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang ada atau tidaknya iman itu di dalam kehidupan murid-murid Kristus. Jadi bukan seberapa besar dan kecilnya iman, tetapi ada atau tidak iman itu di dalam diri orang-orang yang percaya. Nah, khususnya di dalam ayat 14 sampai ayat 21 ini, Matius menggambarkan secara lengkap dan terperinci tentang murid-murid yang dilanda oleh keraguan-raguan. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka jatuh bangun di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Satu kesempatan, satu waktu, mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka bisa membangkitkan orang-orang yang lemah. Mereka bisa mengusir kuasa-kuasa setan dengan kuasa yang besar dari Tuhan. Itu tercatat di dalam Matius pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang 8. Tetapi di lain waktu, di lain kesempatan semisal, di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat 21 ini, murid-murid Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan itu gagal menyembuhkan anak yang dirasuk oleh setan ini karena sakit ayam dan sangat menderita ini. Di satu sisi ada kuasa Allah yang bekerja pada diri murid-murid, tetapi di dalam momen tertentu mereka sama sekali menjadi orang-orang yang gagal mengusir setan. Ada kalanya
Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, sama seperti para murid ini, ada kalanya iman kita begitu kuat, kita memiliki iman yang tanpa batas. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi sebuah kengerian, mendengar sebuah berita yang menakutkan, kita mulai ciut, tenaga kita mulai hilang, kapasitas kemampuan kita mulai melemah. Inilah gambaran daripada murid-murid Yesus, dan juga merupakan keberadaan kita, gambaran dari hidup kita tinggal di dalam dunia ini. Tapi kita membaca ayat-ayat tadi, Tuhan Yesus begitu menegur mereka. Tuhan Yesus berusaha untuk membalikkan dari kenyataan itu. Dari kegagalan itu Tuhan Yesus sama sekali tidak menyukai. Itu sebabnya dia ditegur dengan keras. Di dalam ayat yang kita baca tadi, mereka disebut sebagai angkatan yang tidak percaya dan angkatan yang sesat atau angkatan yang rusak. Dengan pernyataan Tuhan, berapa lama lagi aku harus berada di tengah-tengah kamu? Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dengan baik, mereka itu adalah orang-orang atau murid-murid Kristus yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menjalankan panggilan sebagai murid. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka tidak menjadikan seluruh hidup mereka untuk dipimpin oleh kuasa Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka gagal menjadi murid karena mereka tetap ragu-ragu terhadap apa yang dihadapi di depan mereka. Nanti kalau kita belajar selanjutnya, keraguan-raguan itu hanya akan sirna, akan hilang dari tengah-tengah mereka saat mereka melihat peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani Dia. Dan acap kali yang terjadi adalah sebagaimana murid meremehkan panggilan dan kuasa yang menyertai mereka itu. Saya percaya begini, Tuhan panggil kita di dalam dunia dan bidang yang Tuhan percayakan masing-masing kepada kita. Acap kali kita meremehkan. Kita berpikir bahwa Yesus itu mengerti, bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan menuntut terlalu banyak dari apa yang dipercayakan kepada kita. Bahkan mungkin kita menundukkan diri begitu rupa kepada dunia, kepada bisnis yang kita kelola. Kita memaksakan diri di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita begitu tunduk dan memaksakan diri kepada aturan-aturan yang muncul. Tetapi untuk sebuah panggilan dan ketetapan Tuhan, kita memberikan keleluasaan,
kita mengubah pengertian kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia mengerti, dia pasti memahami keterbatasan dan kekurangan saya. Dari sinilah kita dapat melihat bagaimana kualitas para murid itu. Ada aturan-aturan di luar lingkungan dirinya sebagai murid Kristus, itu benar dan betul. Tetapi mereka begitu tunduk, mereka begitu berani memberanikan diri untuk taat dan tunduk. Tetapi untuk sebuah panggilan Tuhan dengan kuasa yang disertakan kepada mereka, mereka berusaha untuk mengubah itu. Dan saya melihat inilah merupakan sebuah kejahatan. Mereka menuntut diri banyak untuk taat, untuk tunduk kepada yang lain. Tetapi sedang hal yang sama, mereka meremehkan panggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Karena Tuhan itu panjang sabar, kita sengaja memberikan yang sisa untuk Tuhan. Maka inilah yang disebut sebagai sesuatu yang sangat jahat itu. Karenanya Tuhan tuntut gerejanya bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak puas dengan pemberian-pemberian yang setengah-setengah. Seperti yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah tuntutan dari Tuhan kepada murid Kristus, yang adalah gambaran dari kehidupan kita orang-orang yang percaya. Acap kali kita memberikan setengah-setengah kepada Tuhan. Kita anggap Tuhan itu panjang sabar. Kita anggap Tuhan itu adil, mampu mengerti segala kekurangan dan keterbatasan kita. Hukum dunia saja, Bapak Ibu Saudara, kita memberikan setengah-setengah, dia akan marah. Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di dalam satu perusahaan, setengah bekerja untuk perusahaan, tetapi setengah hati lagi ditempatkan kepada yang lain, pasti owner, pemilik dari perusahaan itu akan marah. Dia akan menuntut lebih, yang setengah itu semua untuknya, untuk perusahaan yang dikelolanya. Kenapa? Semua orang menuntut 100%. Tapi acap kali untuk Tuhan, karena dia panjang sabar, Tuhan yang adil, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, kita tidak memaksimalkan diri. Kita tidak memaksakan diri untuk memberi 100% pada hidup kita ini kepada Tuhan. Tetapi untuk dunia, untuk kepentingan-kepentingan yang lain, kita maksimalkan sedemikian rupa.
kepada gereja, kepada umat-umatnya, untuk tidak separuh, untuk tidak setengah-setengah mengikut Tuhan. Ikut Tuhan dengan benar, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Ini berarti seluruh aktivitas kehidupan kita adalah hanya untuk melayani dan mengikut Tuhan semata. Tidak berarti saya katakan begini, berontaklah di mana engkau bekerja di satu perusahaan. Tidak. Kenapa kita bisa maksimal di dalam dunia bisnis, di dunia usaha, di dunia pekerjaan duniawi kita, tapi sementara di dunia rohani kita enggan, kita malas, kita kesampingkan sedemikian rupa. Inilah satu koreksi dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bahkan ditambah lagi di dalam catatan-catatan ayat itu, setelah Tuhan Yesus mengusir setan pada seorang anak itu, muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir? Mengapa kami tidak sanggup mengusir setan itu? Sekali lagi Yesus berkata bahwa iman sebesar biji sesawi saja akan sanggup memindahkan, menggerakkan gunung untuk bercampak ke dalam laut. Biji sesawi itu kecil, tapi kalau seorang memiliki iman yang demikian, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, Tuhan memberikan gambaran ini. Mereka itu tidak punya iman yang paling kecil sekalipun, seperti biji sesawi. Inilah teguran yang keras. Inilah kegagalan murid-murid Kristus yang kelihatan di depan sebagai orang yang rohaninya, sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang kelihatannya melakukan banyak hal. Tetapi ketika ditelusuri lebih dalam, kegagalan mereka mengusir seorang yang dirasuk setan itu terbukti sekarang. Mereka sama sekali tidak punya iman, termasuk iman yang kecil seperti biji sesawi itu. Mereka gagal memiliki iman sekecil biji sesawi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-21 ini. Jenis persoalan ini, jenis penyakit seperti ini, jenis kesulitan seperti ini tidak dapat diusir hanya dapat diusir hanya oleh doa dan puasa di dalam ayat 21 ini. Pengusiran itu harus dimulai melalui doa dan puasa. Ini berarti Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa yang bekerja melalui dan di antara murid-murid itu yang menghancurkan, yang mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu adalah sebenarnya dimulai dari mereka tunduk, mengandalkan hormat takut akan Tuhan. Jadi rupanya iman yang kecil itu adalah yang mengandalkan,
Kita belajar dari anak-anak kita masih bayi ya. Dari bapak ibu yang masih punya anak-anak kecil, mereka sangat tergantung kepada orang tuanya. Baik makan, baik minum, baik pakai mereka. Mereka sangat bergantung. Kenapa? Karena mereka anak kecil. Nah, iman yang kecil seperti biji sesawi itu adalah iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi persoalan dari sekian lama murid-murid itu mengikut Tuhan. Mungkin mereka berpikir, aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah mampu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa nama Yesus Kristus. Sekarang yang terjadi adalah nama mereka yang membumbung tinggi. Nama-nama murid itu yang terkenal. Nama-nama murid itu di kalangan mereka dan di dalam kalangan diri sendiri menjadi hebat. Oleh karena mereka menganggap diri hebat, oleh karena menganggap mereka punya nama besar, sekarang ketergantungan mereka kepada Tuhan mulai terkikis dari hari ke hari. Orang dewasa, ketika mereka menyatakan diri untuk masuk di dalam rumah tangga, mereka harus memisahkan diri dari ikatan keluarga atau orang tuanya. Kenapa? Karena mereka sudah dewasa, tidak boleh bergantung kepada orang tua, tidak boleh berharap kepada orang tua. Itu sudah dewasa. Inilah jebakan yang muncul kepada para murid. Mereka mampu melakukan banyak hal. Dia menangkap pesan itu sebagai alat bahwa sekarang aku dapat, aku bisa. Tetapi sesungguhnya pengusiran kuasa roh jahat dalam peristiwa Matius 17 ini hanya dibutuhkan iman yang kecil, iman yang bergantung, iman yang hanya mengandalkan kepada Tuhan saja. Dengan kata lain, mereka gagal menjadi kecil. Mereka gagal kehilangan apa yang menjadi image positif dari dirinya. Kalau kita gagal menjadi kecil di dalam Tuhan, maka kita akan gagal melihat kuasa Allah. Tapi kalau terus tertanam di dalam hati dan pikiran kita ini, saya ini memiliki iman yang kecil, yang hanya bergantung, yang hidup hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, maka perkara ajaib, perkara besar terjadi. Itu sebabnya bekerja atau kuasa yang bekerja di antara mereka melalui kekuatan kuasa Allah itu harus dinyatakan melalui kebergantungan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama kita menganggap diri kita mampu, selama kita menganggap diri kita bisa, selama kita menganggap kita dapat melakukan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, ingat, kita akan menjadi orang-orang yang gagal. Meskipun kita sederhana, meskipun kita kecil, meskipun kita sedikit, kalau kita selalu bergantung, mengandalkan kepada Tuhan, punya ketergantungan kepada Tuhan, maka disitulah yang disebut kamu bisa memindahkan gunung dari tempat ini tercampak ke dalam lautan.
kita seringkali gagal dalam hal ini. Iman itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bukan kita yang ditinggikan, tetapi Tuhan. Saya suka dengan konsep Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Semakin bertambahnya usia, baik kasih pengenalan kita kepada Tuhan, seharusnya kita harus semakin kecil hidup ini di hadapan Tuhan. Semakin bertambahnya usia, semakin berlama-lamanya kita mengikut Tuhan, seharusnya hidup kita di hadapan Allah itu semakin kecil, semakin kerdil, bukan semakin menjadi hebat. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, dia akan berhasil melewati status ketinggian pendidikan itu ketika dia mampu merendah. Itu baru hebat. Tapi baru menginjak sedikit saja yang dia tahu, sudah besar kepala. Berawaslah orang-orang yang demikian, akan cepat atau lambat pasti mengalami kegagalan dan kejatuhan. Yohanes saja seorang yang begitu besar, seorang yang begitu berharga di mata Tuhan. Dia simpulkan tentang hidupnya sendiri. Ia itu harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bukan berarti ketika Yohanes ini dewasa umur 40 tahun, lalu tiba-tiba terbalik menjadi kecil-kecil, badannya kecil-kecil jadi bayi. Tidak. Tetapi rohaninya semakin kecil. Dengan kata lain, dia semakin bergantung, dia semakin menyadari tidak ada sesuatu yang berharga. Inilah yang disebut sebagai iman yang kecil yang dimaksud di dalam ayat ini. Siapa yang menonjolkan dirinya pasti akan kalah. Bapak Ibu lihat saja ya, pertarungan tinju, pertarungan gulat, kemudian pertarungan bebas yang tanpa sarung tangan itu di YouTube itu. Letak kekalahan mereka adalah ketika mereka sombong pertama kali. Pasti endingnya, akhirnya mereka akan kalah, mereka akan gagal. Nah, orang yang semakin dewasa menganggap dirinya semakin kecil, dia semakin menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Orang yang semakin belajar, dia semakin banyak tahu, dia semakin mengerti, dia akan semakin menganggap terlalu luas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum pernah pergi ke lautan yang luas, kita akan menganggap begini, laut itu kecil. Tapi kalau kita pernah pergi ke lautan yang luas, kita akan berpikir, ya Tuhan, pengertian saya tentang laut yang kecil itu sekarang terbantahkan. Laut itu begitu luas. Sehingga dia mengerti dan memahami konsep ini, dia akan berpikir, saya tidak mampu menyelami berapa dalam, berapa luas lautan itu. Baru dia menjadi seorang yang berhasil. Bukankah Alkitab berkata, siapa yang meninggikan diri? Alkitab berkata apa? Dia akan direndahkan. Barang
Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan pada waktunya. Lihat bagaimana teguran yang keras dalam peristiwa penyembuhan orang sakit ini. Tidak hanya sekedar menunjukkan kuasa yang bekerja dalam pribadi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan sedang mengajar mereka, mengkoreksi pribadi mereka. Apa yang dia mengerti, apa yang dia pahami dari dalam diri mereka sangatlah rapuh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya ingin katakan begini, milikilah iman yang hanya bergantung kepada Tuhan. Seperti seorang pengemis yang datang kepada Tuhan hanya minta belas kasihan, minta remah-remah dari meja Tuhannya. Dia bisa makan kalau tuannya itu menjatuhkan roti. Dia akan mati ketika tuannya itu bersikeras. Iman yang mengandalkan dan berharap seperti inilah yang akan menciptakan kegerakan-kegerakan di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam keluarga. Kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Tapi jangan dengan kehebatan yang kita miliki kita menjadi tinggi, tapi semakin kecillah. Ia harus makin bertambah, kata Yohanes, tapi aku ini harus semakin kecil. Kegagalan kita, kegagalan murid adalah sulit untuk menjadi kecil. Bukankah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bekerja dengan sekuat tenaga sampai kepada titik tertinggi dari hidup ini, bukankah satu keinginan yang besar secara naluri badani kita ingin mempertahankan apa yang kita peroleh? Itu natur kita. Tetapi Yohanes tidak. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Aku harus dianggap selalu tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Karena itulah yang disebut dengan iman yang dapat memindahkan gunung, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap hanya tergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah renungan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Berapa lama kita mengiring Tuhan? Seberapa banyak yang kita dapat dari pengertian pemahaman firman Allah ini? Jadikan itu sarana untuk mengecilkan hidup kita ini. Tapi biarlah Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin dipermuliakan atas hidup kita ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk dapat menyelami kebenaran ini dengan baik, sehingga semakin bertambahlah kekuatan kita, pengiringan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan dan mari kita bernyanyi satu pujian sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Tuhan
bersama dengan Tuhan kami menjadi umat-umat yang benar. Terima kasih untuk peneguhan-peneguhan dari firman Allah. Semakin kuat, semakin teguhlah hidup kami di dalam Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak atas firman yang Tuhan sampaikan. Kita masuk dalam persembahan. Bapak bersyukur Tuhan atas kebenaran firman yang telah disampaikan. Tuhan menguji muliakan nama-Mu. Sebenarnya kami ingin berikan persembahan Bapak, kiranya persembahan ini boleh bantu pekerjaan Tuhan dan Bapak ini. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, usaha kami Tuhan. Kau yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Heni Kelvin. Kemudian selamat ulang tahun kepada Oma Benyamin. Oma Benyamin. Selamat ulang tahun Oma. Oma selamat ulang tahun Oma. Ya, Tuhan berkati. Umur berapa Oma? 70? Pas. 70 tahun luar biasa. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Novita yang panjang umur. Bapak Ibu Saudara, mulai bulan ini akan diadakan pendataan ulang jemaat. Ya. Saya lihat di data
Jadi jika dimungkinkan dan bisa, nanti bisa perkakak membawa kakaknya gitu ya, atau keluarga. Tapi jika tidak ada, boleh nanti di WA-kan ke nomor kami. Ya kalau nggak ditulis, ya. Kalau nggak ketemu di nulis kan susah, siapa tahu nggak ada pulpen. Ya. Boleh di WA saja. Kalau nggak bisa di WA, pakai suara saja. Namanya ini, dan begitu masukin di WA. Ya. Hah? Nggak ada paket. Kalau gitu datang deh ke pastornya, datang ke gereja. Kalau nggak ada bensin ya udah, nanti kami datang ke rumah. Ya. Datang ke rumah. Jadi segala macam cara kita akan pergunakan untuk mendata jemaat. Ya. Kemudian untuk janji iman Natal, Bapak Ibu Saudara silakan menghubungi Ibu Simanjuntak, karena ini sudah tinggal 1 minggu lagi. Ya, 1 minggu lagi masuk Desember ya? Belum? Ya, 1 minggu lagi masuk Desember. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk janji iman Natal menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk janji iman pembelian rumah ibadah bagi Bapak Ibu Saudara yang berjanji iman, mohon dengan sangat jangan membuat hati panitia itu kembang kempis begini ya. Saya lihat kalau sudah tanggal 20 ke atas tuh mereka begitu rasanya seperti dunia itu mau meledak, seperti bisu mau nggak terus gitu aja. Mereka asli gimana ini. Tolong jangan selalu begitu. Kalau ada ya awal bulan langsung dikirimkan gitu. Kalau terpaksa tidak ada ya tanggal 20 lah, begitu ya toleransinya. Kita sudah hampir 1 tahun ya, bulan depan udah 1 tahun. Luar biasa, jemaat Tuhan luar biasa ya. Saling menguatkan. Setelah ibadah selesai, nanti ada latihan kur sebentar untuk pasangan suami istri. Latihan kur sebentar. Setelah itu ada rapat panitia Natal, ada rapat panitia pembangunan. Rapat panitia Natal dan pembangunan ini orangnya personelnya beda atau sama? Beda. Kalau beda bisa nanti satu di sini, satu di pastori. Ya. Ini nggak bisa. Di pastori aja kan paling berapa orang gitu. Kumpul di pastori biar sama-sama jalan. Ya. Takutnya nanti bergantian pulang dulu lah, jadi nggak. Kok ada yang sama? Ya ada yang sama ya. Oh iya. Boleh. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Orang tua Bapak Martin yang sakit. Bapak Martin ada? Tidak. Oh iya Bapak. Jadi semalam ke Bekasi Pak? Jadi Pak. Oh iya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan kekuatan yang baru kepada Ibu Martin pasca operasi. Tuhan pulihkan dengan sempurna. Juga Ibu Tampinio, kiranya Tuhan pulihkan mereka. Itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang memungkinkan kami untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan dari awal sehingga selesainya ini. Kami mempertaruhkan seluruh hidup sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memelihara, Tuhan yang memberkati mereka, yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik, sehingga mereka tetap kuat, tetap berada di dalam jalan Tuhan, meskipun kami harus mengalami kesulitan demi kesulitan. Tuhan yang akan menunjukkan kuasa dan kemuliaan kepada kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati seluruh apa yang menjadi aktivitas pelayanan kami. Tuhanlah yang dipermuliakan.
Memberkati para hamba-hambamu yang telah melayani, para pemain musik, WL, singer, tamborin, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan persembahan-persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, baik persembahan tubuh kami yang berkenan kepada Allah ini, memperkenan hati Tuhan. Berkati Ibu Henny Kelvin yang berulang tahun pada bulan ini. Berkati Oma Benyamin juga yang berulang tahun. Tuhan yang memberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Allah menganugerahkan segala kehidupan yang baik, beri kekuatan kesehatan yang baru. Damai sejahtera Allah limpah. Berkati Ibu Novita yang berulang tahun juga pada bulan ini. Tuhan yang memberkati hidupnya dengan berlimpah. Keluarga, pelayanan, kegiatan, Tuhan yang memberkati. Berkati Omatan Pinio, pulihkan mereka dengan sempurna dalam nama Yesus. Berkati Ibu Martin, pulihkan dengan sempurna pasca operasinya. Juga memberkati, pulihkan dengan sempurna orang tua atau ibu daripada Bapak Martin. Tuhan yang memberi kesehatan dan kekuatan. Yang terbaik yang datang dari Tuhan, Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Berkati jemaat-jemaat-Mu, mereka yang telah mengambil bagian dalam semua kegiatan ibadah ini. Dan juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang mereka mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memberkati. Berkati Bapak Simanjuntak, berkati Bapak Filipus Sugito, lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, Tuhan yang memberkati. Berkati gereja-gerejamu dimanapun berada, untuk menampung sebanyak jiwa untuk mempermuliakan Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ini pun Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak, terima kasih.